Podcast ini merupakan bagian dari pelayanan Yayasan Unike sebagai ruang berbagi cerita dan pergumulan tentang pola asuh, kehidupan keluarga, dan bagaimana menghidupi dan menikmati anugerah pernikahan. Semoga dapat menjadi bahan refleksi kita bersama. Selamat mendengarkan. Hai, kita ketemu lagi di Unike Podcast. Saya Jani Suhardi dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang dengan dua pasang, yaitu silakan. Saya Jeffrey, ini istri saya Inge. Saya Doni dan ini istri saya Lia. Ya, hari ini kita akan ngobrol tentang pernikahan. Ya, halo Jeff, Ing, dan Doni Lia. Selamat siang. Hari ini kita siang-siang soalnya ya. Oke, bukan kira-kira ya. Berapa lama sih kalian menikah? Kami sudah 21 tahun menikah. 21 tahun menikah. Kalau kami baru 13 tahun. 13 tahun, Ya. oke. Lagi remaja yang 13 tahun ya. Betul. Susah diatur, Bu. Susah diatur. Tapi bukan lagi susah-susahnya pernikahannya ya. Oke, Jeff Ing, 21 tahun itu kan enggak sebentar ya. Boleh tahu nggak sih kenapa kalian menikah? Mungkin Inge yang jawab. Ya, Ya mungkin karena udah ketemu yang pas, jadi mau menikah. pas ketemu Jeffrey. Iya. Oke, apa cuma satu-satunya laki-laki bukan dong ya? Saat ini sih dia satu-satunya dan akan selalu satu-satunya. Amin. Luar biasa. Kalau Jeffrey, kenapa menikah? Apakah waktu awal-awal kamu memang berniat untuk menikah? Iya, saya memang berniat buat menikah. Nah, ya, menikah itu untuk kelengkapan, sebenarnya lengkap lah kalau menikah itu Hidupmu jadi sempurna kah ya, jadi begitu? sempurna. Ya. Wow, oke. Jadi memang Jeffrey dan Inge dari muda bermaksud untuk menikah. Kalau saya berasanya kecepatan dalam menikah. Karena Oke. dulu mungkin cita-citanya pengen berkarir dulu, tapi ternyata habis lulus udah langsung diminta untuk menikah. Wow. Jadi Inge menikah usia 23. 23. Yang masih muda sih ya, Iya. zaman sekarang ya. Oke, kita lihat suka dukanya dengan menikah muda. Kalau Lia dan Doni, sejak awal waktu kalian masih remaja, kepingin membentuk keluarga, kepingin menikah, Kalau waktu remaja sih nggak kepikiran ya Bu. enggak kepikiran. Belum. Oke. Nah, terus Tapi memang kami menikah itu udah mateng kayaknya. 30 pas ya, Pas. di mateng-matengnya. pas banget. Gitu. Jadi ya karena udah ketemu yang pas ya, klop. Udah jatuh hatinya ke orang ini gitu ya. Waktu dia yang nanya loh ya, bukan saya yang nanya. Dia nanya ya saya mau menikah. Kalau Doni? Ya sudah waktunya menikah dan memang dulu merencanakan menikah. Tetapi di dalam perjalanannya juga tidak mudah. Sempat akhirnya berpikir untuk tidak menikah, tetapi setelah ketemu Lia, saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan terima kasih sudah mengutus Lia untuk bisa dinikahi oleh saya. Jadi kalau dari kesimpulan teman-teman ngobrol, menikah itu memang untuk melengkapi begitu tadi ya? Betul kan begitu? Kira-kira begitu seperti ya, itu, saling Bu. melengkapi Iya. ya. Nah, oke. Buat Jeffrey dan Inga, waktu kalian menikah apakah kalian berencana untuk punya anak cepet-cepet atau mau punya anak 10? Apa sih sebetulnya dari tujuan dan rencana pernikahan kalian? Boleh tahu dong ya? Di awal-awal kita menikah emang mau punya anak gitu. Karena ngerasa punya anak itu ya udah komplit. Dan memang saya juga anak ketika sudah waktunya mau menikah itu. Dulu sih waktu lagi muda malah nggak gitu suka sama. Oke. Jadi kamu berharap punya anak. Berapa Jeffrey waktu dulu berharap punya anaknya? Mungkin udah mulai kerja dan udah mulai pacaran. Nah, terus dia pikir anak gitu. Mau enggak. Kalau Inga 10 jangan-jangan. Oh enggak. Nah justru karena udah minta merit aja udah kaget gitu ya. Terus gak taunya dalam 2 bulan langsung hamil. Nah lebih-lebih shock lagi. Oke. Jadi kalau saya tuh kayak gak punya persiapan apa-apa. Ternyata waktu menikah aja udah kaget. Apalagi waktu lagi punya anak. Karena saya berpikir, nah saya juga gak ngerti karena mungkin saya merasa di muda
Terus ternyata menikah itu terpisah dengan keluarga dan akhirnya harus berdua dengan dia sepanjang hari dan sepanjang waktu gitu kan. Terus pas lagi udah tahu hamil, bulan ketiga nggak mens, lebih shock lagi gitu Lebih loh. lagi. Jadi Adalah ada laki-laki yang bertanggung jawab. dong. iya, Oke, jadi oke. mentalnya Apa sama sih yang sekali bikin nggak kamu siap. shock punya anak gitu? Apakah kamu merasa kehilangan masa muda kamu atau gimana? Iya kayaknya saya merasa semuanya hilang. Maksudnya mungkin kan karena saya kepengennya kerja gitu kan. Oke. Saya punya ambisi, saya punya pengen berkarir. Karena dari dulu kalau ditanya cita-citanya apa, ya maunya jadi wanita karir, maunya jadi guru. Pokoknya intinya bekerja. Nggak pernah berpikir bahwa harus langsung cepat untuk jadi ibu rumah tangga. Karena saya berpikir kalau emang udah punya anak pasti priority akan menjadi berubah. Nggak bisa kerja lagi karena fokusnya udah pasti ke keluarga. Jadi yang paling mengkhawatirkan kamu waktu kamu tahu kamu hamil adalah kamu takut kehilangan kebebasanmu kah? Sepertinya begitu. Oke, oke. Nah, Jeffrey Inge kan tadi kalian masih begitu muda ya. Kalian kepikiran nggak sih punya anak itu kemudian kalian takut nggak soal biaya? Kan ngegedein anak kan nggak bisa gitu aja gitu ya. Ada kekhawatiran itu nggak? Ada, Ada. ada. Nah, kenapa kalian nggak berencana untuk menunda terus punya anak aja bikin tapi terusnya lupa? Oh, Nah, itu kita ada pelajaran dari seorang teman sih. Kita ngelihat mereka udah menikah kira-kira 4 atau 5 tahun sebelum kami menikah, lalu mereka bilang, gue mau nunda gitu. Gue nunda dulu deh karena mau menikmati pernikahan gitu kan ya awal-awal. Dia bilang, lu mau nunda berapa lama? 6 bulan lah katanya. Tahu-tahu anaknya mereka sulit dapat anak. oke. Bahkan seumur anak kita malah. Dia udah 4 tahun atau 5 tahun dia baru punya anak gitu. Oke. Nah, mungkin ketika pada saat momen dia nggak punya anak, kita ngobrol gitu. Wah, kayaknya ntar pokoknya harus punya anak dulu gitu. Oke. Kita juga Harus nggak kira secepat anak. itu. Betul. Oke. Jadi kalau misalnya tadi kan Jeffrey bilang harus punya anak dulu. Kalau misalkan sampai nggak punya anak, gimana pernikahanmu? Bersyukurnya Tuhan nggak kasih saya pikiran Kasih itu. Oke. Jadi kalian merasa bahwa ya emang Tuhan kasih begitu ya. Nah kembali tadi, waktu kalian menikah baru 3 bulan terus punya anak, tadi ada kekhawatiran nggak soal tadi ya biaya membesarkan anak dan yang lain-lainnya sehingga kalian lebih berani punya anak ketimbang menunda. Ya kita dulu nggak kepikiran sih. Jadi kalau sekarang dipikir-pikir, wah ngeri juga dulu ya Nekat gitu loh. juga Kita gitu ya. memang nggak punya persiapan tabungan pada saat itu. Tapi bersyukur. Oke, yang itunya nanti dulu. Gimana tuan Lia? Nah kalau buat Lia dan Doni, gimana? Pernikahan kalian berapa bulan setelah menikah mempunyai anak? Gak di planning sih Bu Oke, sebenarnya nggak ya. ada planning. Ya kita nggak ada Sedapatnya. sedapatnya. Cuman pada perjalanannya mungkin saya jadi khawatir karena kan memang sudah usianya 30 gitu kan. Kalau kelamaan misalnya belum dapat anak gimana ya gitu. Jadi maksudnya juga ada kekhawatiran sebulan aja kok belum ya gitu. 2 bulan kok belum ya kayaknya gitu tuh. Oh jadi kalian langsung menunggu-nunggu pengen punya Kalau anak? saya Oke, kalau oke. dia kayaknya lebih santai kali ya. Saya yang worried ya. Perempuan ya. Perempuan. Ya mungkin karena saya laki-laki kali ya, waktu menikah juga tidak merasa bahwa harus cepat-cepat punya anak, tidak juga merasa harus ditunda, sekasihnya Tuhan lah begitu. Jadi setelah kami menikah 3 bulan, Lia kok bilang, kok saya belum hamil gitu ya. Saya bilang ya bersyukurlah dikasih 3 bulan sampai sekarang belum hamil. Kalau saya tiba-tiba udah hamil, nanti Kok orang akan tiba-tiba ngitung. Ya hamil. Iya kalau Lia hamil gitu Saya ya. hamil saya udah duk der. Oke. Orang-orang kan ngitung ini kapan terjadinya begitu kan ya. Jadi saya bilang udah jadi nggak dicurigai orang, bersyukur aja udah nggak apa-apa. Nah, setelah selesai 3 bulan itu masuk Dapet bulan sih. keempat. Enggak ya, Ya. tiga ya hampir lah 3 Tiga. bulan lewat lah ya kurang lebih itu ada Tuhan kasih gitu. Oke. Jadi, tenang gitu rasanya. Dah gitu. Apa sih yang membuat kamu tenang? Kamu merasa jadi wanita yang sempurna? Atau kamu merasa akan ada anak yang memberikan keceriaan di dalam rumah atau kesempurnaan di dalam rumah tangga kalian? Pikiran saya yang tadi ada worry gitu ya kok belum itu bukan lebih kepada kalau punya anak jadi lebih sempurna enggak Bu. Saya lebih mikir secara logiknya ini aku udah 30 tahun nih. Ke kesehatan. Oke. Kalau ketuaan kayak gitu-gitu tuh Bu lebih worry ke situ. Jadi yang menjadi konsentrasi kamu karena usia ya? Betul, Oke. karena Kalau kamu dari kamu sebagai kepala keluarga waktu kamu
Kamu berencana mau punya anak berapa sih? Saya rencana punya anak 7. 7. Karena dia biasa sendiri. Iya, bukan karena saya ya. latar belakangnya saya anak tunggal. Heeh. Jadi ngerasa bahwa ada hal-hal yang saya tidak dapat dan tidak pelajari Oke. sebagai anak tunggal. Dan saya berharap memang dengan punya anak yang lebih banyak, Tapi nggak 7 jadi kali ya. punya pelajaran gitu. Nah, Dan kalian sudah membicarakannya waktu menikah? Enggak Oh, nyampe enggak. 7. saya bilang saya mau anak 7. Hmm. Lalu? Makanya saya yang dikutuk, kamu aja yang hamil Oh gitu ya. Oke, Doni pertanyaannya waktu kamu ingin punya anak 7, apakah kamu sudah planning gimana membesarkan anak? Tadi sekali lagi kan ya soal biaya nih ya. Kan kadang-kadang kan sekarang kita takut punya anak karena ngebayangin biaya sekolahnya aja berapa begitu kan ya. Oke, Kalau ditanya begitu sih, waktu itu saya nggak mikirin Bu. kepikiran ya. Nggak kepikiran. Kalau memang Tuhan kasih, karena saya merasa bahwa dengan menikah dengan Lia aja itu udah sesuatu hal yang sempurna. Jadi kalau seandainya Tuhan kasih, ya bukan berarti jadi lebih sempurna juga, enggak. Tetapi ya memang kesempurnaan itu yang kami ada di dalam satu keluarga. Jadi kalau seandainya dipikirin secara khusus mungkin juga ngeri ya sama kayak Ko Jeffrey itu. Bisa ngeri. Oke, jadi Iya. kalian nggak pikirin malah ya. Oke, kalau gitu Jeffrey dan Inge kalau nggak salah punya 2 anak laki-laki ya. Kalian nggak kepingin punya anak perempuan? Sebenarnya pesennya sih sepasang, tapi datangnya gender gimana? Gender. Heeh. Terus gimana? Waktu kalian menerima 2 anak laki-laki kan lu paling cantik sendiri Inge di rumah. Nah itu, jadi kayak nggak punya teman buat, ya kalau mereka semuanya apa-apa ya bertiga karena kan ya strong lah ya. Tapi kan aku lagi mikir-mikir ya karena aku juga bukan tipe orang yang feminim ya untungnya juga nggak dikasih anak cewek. Oke. Kalau dikasih anak cewek ya itu anak cewek juga pasti tomboy kayaknya. Jadi waktu kalian buat kalian nggak planning nih Nggak. anak perempuan. Iya. Pokoknya kasihnya juga. Iya. Ya. Dan hal itu ternyata oke menurut kalian dengan 2 anak Sebenarnya laki-laki. awalnya maunya 1 karena waktu lagi hamil saya tuh bukannya morning sickness tapi every time sickness, pagi siang sore malam tengah malam subuh segala macam. Jadi kayaknya Jeffrey juga akhirnya bilang kalau kamu tersiksa kayak gini ya udah 1 juga nggak apa-apa gitu. Tapi sering berjalannya waktu ketika Juan udah 3 tahun, ternyata aku kan punya adik beda 19 tahun. Terus akhirnya sama Juan tuh cuma beda 5 tahun. Setiap kali kita kalau kunjungan orang tua, setiap kali mau pisah, dia selalu sedih terpisah sama adik saya. Jadi dia ada kata-kata yang bikin kayak, ya papi itu mami aku tuh. Nah kalimat itu yang bikin kita akhirnya, oh nggak boleh egois ya gitu. Akhirnya kita coba planning dan akhirnya kita nyerahin ke Tuhan, kita doa, maunya tunggu si gede primary baru kita hamil lagi. Biar yang pertama dapat fokus full, habis itu baru punya yang kedua dan Oke. Jadi ternyata kamu nggak kapok dengan kejadian anak pertama. ya karena udah tahu tujuannya jadi nggak kapok. Oh, oke. Kalau Lia dan Doni jadi anaknya jadi 7 atau Tuhan menganugerahkan 3. 3 anak? 3. Yang pertama, kedua itu perempuan, yang ketiga itu laki-laki. Tapi ketiga ini maksudnya bukan kami mengejar harus dapat laki-laki. Kami juga tidak merencanakan laki-laki atau perempuan. Sekasihnya Tuhan yang menurut Tuhan kami sanggup untuk kami kelola dan tindak lanjuti, ya perempuan, laki-laki. Jadi kan kalian udah merasa lengkap ada laki dan perempuan. Kalau Inge dan Jeffy laki-laki dua-dua, apakah kalian juga merasa pernikahanmu jadi lengkap? Lengkap sih ya, soalnya waktu kita anak pertama maupun anak kedua, ya kita doa sama Tuhan. Ya Tuhan mau kasih apa lagi, Tuhan kita akan terima. Oke. Jadi kalian merasa mau laki-laki ataupun perempuan aja gitu. Doni yang punya anak laki dan perempuan sama aja. Betul. Dan kami juga tidak merencanakan seperti tadi Coach Jeff Inge dengan usia-usia tertentu begitu ya. Tetapi kami berpikir ya sudah kami berbuat saja begitu. Maksudnya Maksudnya apa nih berbuat aja? Waduh. Enggak, kami mengusahakan. saya malah agak kaget sih. Karena kalau tahu story-nya itu semua Jaraknya dekat-dekat. jaraknya sangat dekat. Gitu. Luar biasa. Iya, malah memang anak kedua itu saya nggak tahu kalau saya lagi hamil. Saya tahu waktu kehamilan saya 5 bulan. Oke. Ternyata ada baby gitu. Ya, oke. Jadi luar biasa ya. Kan kasih waktunya yang berbeda-beda. Tadi Jeffrey dan Inge Ya kalau kita memang sekitar 4 tahun. Jadi 4 tahun. kita, Karena waktu emang kita direncanakan diskusi. ya berarti ya Betul. ditunda ya. Nah kalau Lia Tidak sejalannya saja. Iya, nggak di plan.
Nggak di Tapi planning? ya 1,5, 1,5. Oke, rajin. Ya. Ya kan kerjain aja Stripping Bu, katanya. stripping. Oke, kalau gitu saya mau tahu dong, hal-hal yang paling membahagiakan di dalam kehidupan pernikahanmu, Inga dulu ah. Hal-hal pernikahan. Apa yang Oke. membuat kamu merasa paling berbahagia di dalam pernikahanmu? Apakah ketika kamu jadi seorang ibu atau apa? Saya udah bahagia kalau udah sama Jeffrey. Kayak Wow, gitu. oke. Jadi saya merasa ya dia pribadi yang bisa melengkapi saya dengan segala kekurangan saya gitu. Dan saya ngerasa kalau udah bersatu sama dia aja udah everything gitu, Oke, gitu sih. kalau Jeffrey-nya? Sama sih, Bu. Inga punya satu prinsip. Jadi kalau tadi kan Inga bilang dia tuh berkarir gitu. Pada saat itu dia udah lagi masuk ke BCA dan dia udah lagi di tahap yang tinggal sisa 8-10 orang, dan pada saat itu kami kan pergi ke tempat wedding fair gitu, dan akhirnya kita DP. Terus waktu dia terima tulisan bahwa nunggu 2 tahun, dia memilih untuk tetap nikah gitu. Terus saya bilang, nyesel gak? Enggak sih, dia bilang. Saya itu sih hal yang buat saya bahagia, terharu juga ya sampai hari ini ya. Saya pikir ya saya nggak salah pilih. Ya dia sering nanya itu, kamu nyesel gak dengan apa yang udah kamu tinggalkan di belakang? Aku Aku bilang aku gak pernah nyesel gitu. Gak pernah nyesel? Nggak pernah nyesel. Heeh. Walaupun tadi kamu sempat shock gitu Iya. ya, ketika kamu 23 tahun menikah, 22 ya, umur 22, 21 menikah. Ya umurnya 23 ya. Kemudian kamu merasa kehilangan masa muda kamu, tapi kamu gak pernah nyesel. Enggak. Oke, thank you. Dan buat Jeffrey, kebahagiaan adalah ketika diterima oleh Inge untuk menikah, gitu ya. Oke. Kalau buat Doni dan Lia, apa yang paling buat kamu tuh selalu menjadi kekuatan kebahagiaan itu? Ya pas berdua dia ya, karena dapetin suami yang laki, akhirnya jadi suami saya yang perhatian banget. Itu udah komplit lah, yang nerima saya yang begini apa adanya. Udahlah, bahagia banget. Itu Don. Kenapa jadi sedih? Iya, kalau ditanya seperti itu saya bilang, ya hidup saya baik dan bahagia bersama Lia. Karena memang banyak sekali perubahan-perubahan di dalam diri kami masing-masing, dan saya merasa di dalam perjalanan pernikahan itu saling membentuk. Nah itu yang membuat saya secara khusus, saya merasa, loh ternyata Tuhan memakai pernikahan itu untuk membentuk kami berdua, dan makin lama itu makin baik yang saya rasakan. Tadi kalian berempat mengatakan bahwa waktu menikah, kalian kepingin sekali cepat punya anak. Nah, di mana sih kebahagiaan kalian? Tadi kan padahal waktu saya tanya, ternyata kebahagiaannya bukan waktu jadi punya anak gitu ya, tapi waktu kalian menikah. Jadi kalau boleh saya tahu, sebetulnya kehadiran anak-anak itu bagaimana buat Jeffrey dan Inge? Kelahiran pertama kali, pengalaman menjadi seorang bapak itu tuh emang bisa dilukiskan sih. Saya lihat, wah itu bahagianya luar biasa. Saya nggak bisa ngomongin gimana, mungkin semua bapak-bapak yang udah punya anak itu kayak, wah itu suatu pengalaman baru, sekaligus juga satu pengalaman yang, wah bisa nggak ya gue didik anak seperti yang Tuhan mau gitu. Yang pasti gue harus lebih baik dari tua gue, dan dulu saya begitu mikir. Jadi perasaan kamu semangat gitu ya kayaknya ya kalau lihat kayak gitu ya. Ada ketakutan nggak Jeffrey? Enggak sih Bu. Enggak. Wah, luar biasa. Kalau Inga gimana Inga? Tadi saya ulangi lagi, kehadiran anak-anak itu bagaimana? Karena kebahagiaan kamu tuh kan tadi yang paling utama dalam pernikahan kan ini ya, ketika Sama Jeffrey. diajak sama Ya. Jeffrey. Lalu kelahiran anak-anak bagaimana? Apakah Hari- merusak kebahagiaanmu? Hari itu cuma berasa waktu pas lagi ternyata baby ada di dalam perut dan akhirnya segerak-gerak. Itu cuma melihat kayak amazingnya Tuhan di dalam hal penciptaan gitu loh. Kok bisa dari cairan akhirnya menjadi seorang manusia istilah gitu. Dan akhirnya melihat waktu pas lagi ya ibaratnya waktu lagi Pak sesar terus dengar anak nangis. Oh ternyata ini ya yang dirasakan sama mama waktu pertama kali mendengar tangisan anak. Saya merinding gitu ya. Jadi maksudnya ya kebahagiaan
anak itu tuh menjadi suatu hal yang nggak bisa dilukis terhadap besarnya kuasa Tuhan gitu loh. Akhirnya ya di mana kita berdua, dua insan yang saling mengasihi dan akhirnya ada buah hati dari buah pernikahan yang Tuhan kasih buat kita sih. Jadi maksud kalian berdua tadi menyebutkan ya ada kasih setia Tuhan. Jadi maksudnya apakah benar bahwa menurut kalian kehadiran anak itu malah menyatakan bagaimana eh, karya Tuhan yang besar untuk Iya, membuat seorang manusia gitu ya. Iya. Yang kemudian dititipkan pada kalian begitu maksudnya. Tadi kan saya tanya nggak ada kekhawatiran. Kamu takut nggak jadi mama? oh takut lah. Takut, Heeh. oke. Kalau Jeffrey tadi enggak soalnya Iya. ya. Oh, semangat aja ya, percaya Iya. diri ya. Kenapa Inga takut? Langsung begitu banyak pertanyaan, bagaimana caranya, 1, 2, 3 dan sampai sebegitu banyak pertanyaan gitu. Jadi ya mungkin takut salah ya, takut salah di dalam mendidik titipan Tuhan nih gitu loh. Ini anak udah hadir di tengah-tengah kita, harus diapain? Kan harus jadi pribadi yang benar-benar cerminkan ya karya Tuhan gitu loh. Ini adalah yang harus dididik dan dibawa dalam pengenalan Tuhan gitu. Jadi suatu tanggung jawab yang besar bagi kita berdua yang saat ini dipercayakan jadi orang tua anak ini. Jadi memang ya waktu kita merasa bersyukur tadi ada dua respon ya. Yang satu takut, satu sangat semangat ya untuk melakukan tadi ya sebuah anugerah dari Tuhan. Kalau dari Dania gimana? Sampai 3 ini gimana coba? Jadi penasaran. Doni dulu deh. Selalu terkaget-kaget sih dengan adanya tambahan keluarga. Karena ada tambahan kebahagiaan dan juga ada tambahan kekhawatiran. Bagaimana nanti ke depannya ya? Kalau ditanya khawatir ya tetap khawatir, kalau ditanya nggak khawatir ya saya rasa Tuhan pasti akan menyiapkan dan menyediakan semuanya. Nah Jadi buat waktu anaknya sudah lahir baru timbul kekhawatiran. belum, Oh, belum. belum. Setelah menjalani beberapa tahun jadi khawatir Oke. gitu. Apakah saya menjadi seorang ayah yang baik, bisa menjadi seorang ayah yang baik, tetap menjadi suami yang baik buat Lia? Itu timbul tuh kekhawatiran-kekhawatiran gitu, Bu. Khawatir bukan cuma sekedar bagaimana membesarkan anak, tapi kamu khawatir bisa nggak tetap menjadi suami yang baik buat. Iya, Oke. salah satunya itu juga. Ya, Kalau saya punya 2 perasaan ekstrim, Bu. Kalau anak pertama gitu ya lahir itu ya bersyukurnya kayak ini tuh kado. Apa sih? Ih, pokoknya luar biasa banget gitu ya. Bukannya nggak sempurna tapi malah kayak kado, ada tambahan ya, kayak bonus gitu yang wow gila, keren banget gitu Tuhan kasih. Itu anak pertama. Anak kedua juga begitu karena kan kaget. Ih, bisa punya anak kedua gitu ya. Waktu anak ketiga itu saya udah mulai frustrasi. Karena kan deket banget. Pikiran saya gini, ini nyusuin gak kelar-kelar ini gitu ya sampai habis nih badan. Jadi waktu titik itu sebenarnya kayak frustasi. Jadi ada 2 ekstrim. oke. Tapi Kaget gitu ya, nggak gitu siap punya anak ketiga berarti dapat bonus. sebenarnya Oke. karena cepat bukan gak siap punya anak ketiga, Ya. tapi dempet banget. Oke. Yang awalnya saya bilang kok Tuhan satu bulan belum, 2 bulan belum, 3, tapi kok ini beruntun jadinya gitu ya. Nah itu tuh jujur tuh 2 titik. Jadi begitu yang makin bertambah anak, yang terakhir itu bukannya nggak bersyukur tapi lebih kenceng ke frustrasi. Karena kan ngurus 2 anak, plus ada lagi gitu, waduh pikirannya kacau gitu. Ya, banyak ketakutan berarti ya. Banyak ya. Oke. Nah ini nih yang tadi saya mau tanya nih. Ternyata tadi ya kan kalian tetap ada kekhawatiran untuk jadi orang tua yang baik. Ya untuk tetap menjadi suami. Menurut Jeffrey dan Inga tadi. Yang tetap semangat waktu anak-anak lahir ya. Nah di dalam perjalanannya kalian. Bagaimana kehadiran anak-anak itu apakah mengganggu kebahagiaan pernikahan kamu yang utama tadi gitu ya. Atau seperti apa? Gak mengganggu sih. Di dalam Di perjalanannya. dalam Oke. perjalanannya ya. Heeh. Ya pasti naik turun ada, tapi kalau dibilang mengganggu overall mungkin saat ini kita gak mengganggu. Tetap yang namanya ada hadir anak, ada hadir ya kami pasti konflik, nggak mungkin ada, kami pasti berbeda pendapat, anak gitu. Tapi bersyukurnya, kalau buat saya pribadi, saya percaya Tuhan akan ya kan Tuhan akan kami satu dengan yang lain. Itu sih sambil berjalan kami terus mengasah diri berdua. Ya kami juga belajar dari teman-teman dari komunitas bahwa
oh begini ya cara mendidik, oh begitu ya cara mendidik anak, dan itu membuat kami jadi kami berdiskusi, oh ya benar ya, yuk coba kita terapin yuk, kita jalanin yuk, kayak proses, ya dan kami tetap Jadi kalian masih menikmati pernikahan yang berdua itu? Walaupun ada 2 anak? ya masih karena ya kita dari awal waktu punya anak kita juga bilang ya kita ada dating setiap bulan, so kita udah taruh di kalender, ingat yang Jadi taruh nanti set. aja. Oke, jadi maksud saya ternyata kehadiran anak itu yang tadi banyak kekhawatiran, gak mengganggu kebahagiaan kalian. Ya, bahkan tetap membuat kalian bisa menikmati kebahagiaan pertama kali kalian menikah. Iya. Oke, itu buat Inga juga. Nah, oke, boleh cerita kalau dari sisi Doni yang punya anak 3 dan tadi rasa frustasi Lia. Eh, melengkapi dan membuat kehidupan keluarga kami jadi lebih berdinamika. Betul, kata Coach Jeffrey, tidak membuat ataupun tidak serta-merta akhirnya lepas dari konflik dan apapun yang terjadi di dalamnya, tetapi buat saya itu dinamikanya jadi berbeda. Seperti kalau waktu kami 3 bulan pertama ya dinamikanya ya seputar kami. Tetapi setelah sudah punya anak, dinamikanya bertambah. Tambah 2, tambah 1 lagi jadi 3, dinamikanya juga jadi bertambah. Itu yang membuat jadi menarik. Gitu. Kalau buat Lia, Ya jadi makin berwarna. Ya, tapi tetap kami berdua tetap deket. Tambah saya ngerasa malah kami tambah makin kuat ya. Karena kan kadang banyak konflik-konflik, gesekan-gesekan, tapi itu mendewasakan kami. Jadi dari anak-anak itu kami belajar. Banyak belajar, jadi malah kami makin deket sih kalau kami bilang sekarang. jadi buat kalian itu anak-anak bukan menjadi pengganggu kebahagiaan. Enggak. Tetapi tetap ya memberikan kebahagiaan. Nah, kita mau lihat denger tipsnya. Jadi kalau buat kamu tadi ya walaupun ada frustasinya, ada takutnya gitu ya. Menurut kalian apa sih kata kuncinya? Sehingga kalian melihat kekhawatiran-kekhawatiran memiliki anak dan membesarkan anak itu tetap menjadi suatu kebahagiaan. Buat saya sih satu suara ya kita berdua. Kalau kita satu suara dalam mendidik itu kita sama sih. Oke. Jadi kekompakan kalian itu malah kebahagiaan. Kalau Doni dan Lia? Saya sih ngerasa ya kedekatan kami ya, maksudnya satu suara juga, terus kami terus bawa dalam doa juga sama Tuhan juga, itu makin dekat itu loh Bu. Jadi itu yang buat kami makin itu ya. Walaupun tetap ada proses untuk menjadi satu suara tadi, Bu. Dan itu yang membuat mengikis kami lah untuk kami bisa sama-sama semakin jadi satu. Tapi bukan berarti nggak gampang. Bukan berarti gampang. Bukan berarti gampang. Ternyata lucu ya teman-teman sekalian ya, di saat ini seringkali pasangan-pasangan takut sekali punya anak ya. Tetapi ternyata kalau kita dengar dari 2 pasang ini, mereka punya rasa antusias punya anak dan anak-anak itu lahir bahkan menambah kebahagiaan mereka. Walaupun ada dinamikanya katanya ya. Dengan kata kunci ketika mereka berdua saling terus mempunyai hubungan yang erat, kekompakan yang terus dijaga dan dibangun. Nah, apa sih sebetulnya kekompakan yang dijaga dan keeratan mereka? Apa tips-tipsnya? Atau apakah tidak ada konflik? Mari kita lanjutkan podcast berikutnya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Untuk informasi lebih lanjut terkait pelayanan Yayasan Unike, silakan kunjungi website kami di www.unikefamily.org. Selamat menjalankan amanat Kristus bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati.